Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabsyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang luar biasa kepada kita semua sehingga bisa bertemu kembali. Semoga pertemuan ini akan membawa manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat-sahabatnya, dan semoga kita semua kelak ila yaumil qiyamah mendapat syafaatnya. Pemirsa rahimakumullah, perlu kita ketahui ada beberapa kecenderungan jiwa yang tentunya bisa dipetakan oleh Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu disampaikan bahwa yang pertama ada nama jiwa samawi yang tinggi. Jiwa samawi yang tinggi itu cenderung pada masalah-masalah yang berkaitan dengan pengetahuan, mencari keutamaan, kesempurnaan yang memungkinkan manusia menjauhi kehinaan. Itu dikatakan jiwa yang samawi, cenderung kepada kemuliaan, keutamaan, pengetahuan yang menghindari kepada kehinaan. Jiwa ini menyenangi hal yang dapat mendekatkan kepada Sang Khalik Allah. Jiwa yang senantiasa untuk bagaimana untuk bisa dekat kepada Sang Khalik Allah Ta'ala, Zat yang maha tinggi, Zat yang maha agung. Itulah santapan yang tentunya makanan dan obatnya. Tak pelak jika jiwa ini identik dengan tabiat malaikat, tabiat malaikat, kebiasaan malaikat. Oleh karena itu Allah sampaikan sebagaimana tadi saya sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wabsyirul bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih. Kalau mengatakan Tuhan kamu Allah, jangan merasa takut dan jangan merasa sedih. Mengapa? Karena Allah akan beri kabar gembira yang luar biasa dengan jannahnya. Allah akan mencukupi kehidupannya dunia dan di akhirat. Itulah jiwa yang luar biasa yang harapkan kita bisa meraihnya. Yang kedua adalah jiwa yang sifatnya liar dan buas, temperamental itu bahasanya. Ini kecintanya adalah perbuatan menjurus pada tamak, pemaksaan, kesewenang-wenangan, membanggakan diri dengan dunia ini, takabur, menggapai kedudukan dengan cara yang batil. Setelah ini menjadikan suatu yang digambarkan adalah jiwa yang liar, buas, temperamental. Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fannahu yudhillu wa yahdihi ila adzabis sa'ir. Yang telah ditetapkan terhadap setan itu bahwa barang siapa yang berkawan dengan dia setan, tentu dia akan menyesatkannya
dan membawanya ke azab yang neraka yang tentunya akan menyakitkan. Itulah gambaran jiwa yang buas itu akan dibimbing oleh setan. Semoga kita bisa terhindar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jiwa binatang. Itu penuh syahwat. Jiwa binatang. Jiwa ini senantiasa condong terhadap makanan, minuman, lalu persetubuhan, ya. Perbuatan adalah kesenangan jiwa. Jenis ini, jiwa ini berorientasi pada dunia dan hina, sehingga menyamakan dengan pelaku atau perilaku hewan. Itu yang ketiga. Jadi ada beberapa hal jiwa itu tentunya harapan kita akan menjadi mengharapkan jiwa-jiwa yang di awal saya sampaikan adalah jiwa samawi, itu yang kita inginkan. Menjadi kasihnya tentu bukanlah hal yang mudah, tapi bukan pula hal yang menyulitkan. Dan menjadi kekasih Allah itu sebagian tadi jiwa yang mulia tadi, itu satu yang mudah kalau itu memang keinginan ke sana. Dengan cara apa? Bagaimana kita akan menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah, akan menjadi memiliki jiwa-jiwa yang samawi. Itu ada langkah-langkah yang konkret yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana agar supaya diri kita akan menjadi hamba Allah yang dicintai Allah, itu harus mengikuti langkah-langkah yang ditegaskan oleh Allah, Rasul dan Allah dan Rasulnya. Yang pertama adalah menghujamkan pandangan mata. Bagaimana agar supaya kita bisa menghujamkan pandangan mata atau menundukkan pandangan mata. Sebagaimana doa yang biasa dibaca Rasul oleh Imam Ahmad, aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan berjumpa denganmu. Jadi mengucapkan pandangan mata senantiasa yang dipandang adalah bagaimana kita untuk bisa berwajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, merasa malu jika yang dicintainya memandangnya. Merasa malu jika Allah mencintainya memandangnya. Yang ketiga, banyak mengingat Allah dengan hati, yaitu agar supaya jiwa kita menjadi jiwa samawi. Banyak mengingat Allah dengan hati maupun lidahnya dengan membicarakan dan menyebut namanya. Hati zikir, lidah berucap zikir, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah. Itu menyebut asma Allah, sehingga muncul jiwa-jiwa samawi yang mulia tadi. Yang keempat, tunduk terhadap perintahnya. Ini termasuk nanti akan menghantarkan jiwa-jiwa kita menjadi jiwa yang mulia. Tunduk kepada perintahnya Allah. Dan mendahulukannya daripada kepentingan pribadi. Mendahulukan kepentingan Allah daripada kepentingan diri sendiri. Serta mencintai apapun yang dicintai olehnya. Maka Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutlah aku Rasul. Ini saya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu kiat yang keempat. Kiat yang kelima adalah agar supaya kita menjadi memiliki jiwa yang samawi dan dicintai Allah adalah bersabar terhadap cobaan. Ya, sabar atas cobaan ataupun ujian Allah yang menimpa pada dirinya. Allah tegaskan, fasbir sabran jamilan. Ya, maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik. Al-Ma'arij 5. Yang keenam, langkah 6 adalah memperhatikan dan mendengarkan perkataan yang dicintainya. Kalau kita ingin memiliki jiwa samawi dan dicintai Allah adalah memperhatikan dan mendengarkan perkataan yang dicintainya, yaitu Al-Quran. Ya, Al-Quran. Yang ketujuh, mencintai dan bersegera menuju tempat dan rumah sang kekasih. Apa? Baitullah.
atau kalau sudah memiliki bekal ke rumah Allah, yaitu dari Masjidil Haram, bisa haji ataupun insya Allah atau umroh, itu sebagai menyegerakan. Yang kedelapan, kiat agar supaya kita dijalah adalah berkorban untuk mendapatkan keridhaannya, berkorban untuk mendapatkan keridhaan dan menyenangi apapun yang menyenangkan, yang dicintai. Ini yang kiat untuk agar supaya kita dicintai dan punya jiwa yang samawi. Nah, inilah gambaran dalam artian untuk meraih kemuliaan, agar supaya jiwa kita punya jiwa yang samawi, tidak menjadi jiwa-jiwa yang liar, jiwa yang hewani, tapi jiwa yang samawi, yang terbimbing oleh nilai kemuliaan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian sekilas yang kami sampaikan, semoga bermanfaat pertemuan pada kali ini, dan semoga Allah membimbing kepada kita ke jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.